吞噬祖父确实在。你所想不到他代码，我名清志。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Hudong Xiankun Season 6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-6-nya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Lin Lantian bersama yang lainnya langsung saja melakukan penyerangan kepada Lindong. Pertarungan 3 lawan 2 tentu saja bukanlah pertarungan yang mudah untuk dimenangkan oleh mereka. Terlihat dengan jelas kalau saat ini mereka terus-menerus ditahan oleh serangan lawan. Lindong bahkan harus menggunakan teknik transformasi miliknya demi bisa menahan serangan Lin Lantian. Lindong kemudian melancarkan serangan yang langsung ditahan oleh mereka bertiga dengan serangan gabungan. Lindong harus terpental karena serangan tersebut telah membuatnya terpental. Mereka bertiga ini sangatlah menyulitkan dan tidak berhenti sampai di situ saja. Pasalnya, para murid lainnya juga mulai melakukan penyerangan. Dengan begini maka, Lindong bersama Liu Yan pun telah terkepung. Kondisi mereka benar-benar tidaklah diuntungkan. Bagi Lin Lantian, ini adalah akhir dari hidup Lindong. Di tengah situasi itu, Martin meminta Lindong untuk menggunakan jiwa monster milik anjing naga iblis. Dengan jiwa itu, dia bisa memanggil jiwa sejati buaya langit kuno. Tanpa pikir panjang, Lindong langsung saja menggunakannya. Di mana hal itu tentu mengejutkan semua orang, karena tidak menduga Lindong akan memiliki jiwa iblis. Senjatanya segera menyerap kekuatan tersebut. Di mana ini tentu saja akan memanggil sosok yang tidak akan bisa mereka sangka. Ketika semua orang mulai melakukan pengepungan kepadanya, Lindong langsung saja melakukan serangan balik, yang membuat kekacauan pun terjadi. Yoxing penasaran mengenai asal-usul dari pusaka jiwa tersebut. Hong Li mengajak mereka untuk kembali melakukan penyerangan kepada Lindong. Tapi Lin Lantian hanya diam saja, karena dia tahu kalau Lindong tengah memanggil buaya langit. Tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, Hong Li dan Yoxing pun mencoba untuk menghentikannya. Tapi sayang sekali, buaya langit telah muncul dan langsung saja melakukan penyerangan. Itu bahkan tidak mudah menghancurkan serangan gabungan mereka dan membuat para murid di sana terpental. Luka yang mereka dapatkan juga cukup parah dan mereka pun baru menyadari kalau Lindong layaknya seperti monster. Mereka sama sekali tidak percaya jika Lindong berasal dari dinasti rendah. Pertarungan belum usai karena masih ada Lin Lantian. Ia kembali melakukan serangan kepada Lindong, bahkan menggunakan teknik pembalik langit. Lindong meladeni serangannya. Di sini, Lin Lantian begitu percaya diri kalau seni bela diri pencipta Lindong tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi Lindong tidaklah takut karena yang menguasai seni bela diri spiritual bukan hanya dia saja. Lindong melakukan serang balik yang membuat Lin Lantian terkejut, karena tidak pernah menyangka Lindong bisa menguasai teknik tersebut. Sayang sekali kesombongan Lin Lantian harus dibayar dengan berbagai serangan yang Lindong lancarkan. Ia bahkan hampir saja meninggoy oleh tombak Lindong. Karena tombak Lindong. Masih belum berhenti, Lindong terus-menerus melakukan penyerangan kepadanya. Liu Yan bahkan menahan kepergiannya, pasalnya hari ini Lindong tidak ada niatan untuk membiarkan Lin Lantian kabur begitu saja. Karena bagaimanapun dendam mereka harus diselesaikan. Serangan Lindong pun menusuk tubuh Lin Lantian. Tapi dia tidaklah ingin mati dan memohon kepada gurumu agar bisa diselamatkan. Lindong sangat kesal karena lagi-lagi Lin Lantian berhasil melarikan diri. Tapi Lindong tidak ingin mengejarnya karena harus menyelesaikan urusan lainnya. Dia yakin dengan semua ini, maka mereka semua tidak ada lagi yang keberatan. Lindong memberikan satu kunci kepada Liu Yan. Tidak yang berlama-lama, mereka pun akan melihat apa yang berada di balik gerbang. Liu Yan akan pergi ke gerbang berwarna kuning, sedangkan Lindong pergi ke gerbang satunya.
itu adalah gerbang naga hijau. Martin memintanya untuk berhati-hati, pasalnya dia merasakan kekuatan yang tak biasa di dalam tempat itu. Lindong akan memasuki tempat tersebut. Sesaat kemudian, Lindong merasakan kehadiran yang tak biasa, di mana itu adalah sosok naga. Kemunculan naga ini tentu saja mengejutkan mereka, karena klan naga juga berada di wilayah iblis. Naga ini pun ingin memastikan apakah Lindong membawa lambang kuno pelahap, tapi Lindong tidak pernah mendengar tentang hal itu. Namun naga ini menganggap Lindong penuh kebohongan. Ia langsung saja menahannya dan ingin menanyakan bagaimana cara dia telah mencuri lambang kuno tersebut. Namun Martin segera melakukan penyerangan kepada naga itu yang tentu saja membuatnya cukup marah. Dia meminta Martin untuk tidak berurusan dengannya karena dia itu bukanlah apa-apa. Kesal diremehkan, Martin pun berusaha untuk melawannya. Yang tentu saja ini juga membuat naga itu kesal. Ia berjanji akan menghabisinya. Namun Lindong menghentikan semua itu. Pasalnya tanda yang dia cari memang dirinya miliki. Untuk membuktikan perkataannya, naga hijau pun langsung memasuki pikiran Lindong. Di mana naga itu pun akhirnya sadar kalau Lindong memang memiliki tanda tersebut. Dia pun segera diturunkan. Naga hijau tidaklah menduga kalau sosok itu akan binasa begitu saja. Yang dia maksud adalah Heitong. Naga ini langsung saja berubah ke bentuk tubuh manusianya dan memperkenalkan namanya sebagai Xingji dan merupakan Raja Naga Hijau. 前辈，吞噬祖父确实在。你所想不到他前辈吗？我名清志。 Ia meminta maaf karena sebelumnya tidak bersikap sopan. Lindong penasaran mengenai hubungan ia dengan Heitong. Mereka berdua memang dekat dan Xingji tidak menduga Heitong akan mewariskan lambang kuno pelahap kepada anak lemah seperti Lindong. Karena dan kultivasinya saat ini tidaklah mungkin bagi dia untuk bisa melindungi lambang kuno tersebut. Lindong juga paham jadi dia akan bertambah kuat agar bisa menjaga lambang kuno. Xingji memuji tekad besarnya. Tapi tekad dan kekuatan merupakan dua hal yang berbeda. Ia akan mengajari Lindong, namun dia harus bisa bertahan. Mendengar jawabannya, kekuatan Raja Naga Hijau pun masuk ke dalam tubuh Lindong, yang mana kekuatan itu sangatlah menyakitkan baginya. Itu merupakan energi naga surgawi dan merupakan dasar kultivasi bagi klan naga. Jika Lindong tidak bisa mengatasi hal itu, maka artinya dia itu tidak akan bisa melindungi lambang kuno. Lindong paham dan dia berusaha untuk bertahan. Xingji pun baru sadar kalau Lindong tidaklah selemah itu. Tidaklah heran mengapa Heitong mewariskan teknik lambang kuno kepadanya. Martin membenarkan hal itu karena dalam kemampuan memurnikan, Lindong tidaklah kalah dari siapapun. Sesaat kemudian, Lindong sepertinya telah berhasil. Ia pun menggunakan armor naga hijau. Ini adalah teknik naga langit hijau. Penampilan Lindong sangatlah luar biasa. Xingji pun memberikannya selamat karena Lindong telah berhasil menguasai seni bela diri permuni tubuh milik klan naga. Tapi bisa atau tidaknya Lindong berkultivasi sampai ke tingkat alam mana, semua itu tergantung pada kemampuannya lagi. Lindong berterima kasih atas bimbingannya. Xingji merasa begitu senang bisa bertemu dengannya. Hanya inilah yang bisa dia berikan kepada Lindong, karena bagaimanapun dia hanya sebatas kekuatan dari sisa bayangan saja. Xingji berharap kalau kedepannya mereka bisa bertemu kembali. Pada saat itu ia harap Lindong tidaklah mengecewakannya dan tidak menyia-nyiakan warisan dari Heitong. Martin sejak awal sudah sadar kalau Xingji itu sangatlah kuat. Dia bahkan meninggalkan laut tampil untuk mereka berdua. Jadi tentu saja mereka tidaklah boleh menyia-nyiakan tempat ini. Bagi Martin, dengan semua pilih itu, maka akan membantu Lindong menerobos alam abadi tingkat 2. Sedangkan Martin yang meminjam tempat itu untuk bisa memulihkan tubuh fisiknya. Lindong penasaran apakah Liu Yan akan baik-baik saja. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa kepada Liu Yan, di mana dia itu tengah berada di gerbang harimau ganas. Baru saja tiba, Liu Yan langsung saja dikejutkan oleh kemunculan dari roh harimau yang langsung saja muncul untuk menemuinya. Roh harimau itu segera memberikan kekuatan kepada Liu Yan, supaya dia itu bisa menjadi lebih kuat lagi. Sedangkan Lindong juga tidak mau kalah, dia tengah berkultivasi begitu pula dengan Martin. Dia telah memakan pil reinkarnasi hidup dan mati untuk bisa membentuk kembali tubuh fisiknya. Di saat ketiga sahabat itu sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan,
Di sisi luar terlihat dengan jelas kalau pertarungan telah terjadi antara beberapa orang, di mana sudah tidak terhitung berapa hari sudah berlalu di tempat itu. Hingga pada puncaknya pertarungan pun telah usai. Semua orang sepertinya sudah ada yang mati dan juga ada yang pergi. Pasalnya sekarang 3 bulan sudah berlalu. Tanah rahasia kuno benar-benar sangatlah sepi. Kembali kepada Lindong yang akhirnya telah berhasil mencapai alam abadi tingkat kedua. Namun dia yakin masih bisa naik lebih jauh lagi, yang mana perlahan-lahan namun pasti Lindong kembali menyerap kekuatan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Perlahan-lahan namun pasti Lindong telah berhasil naik ke tingkat ketiga dari alam abadi, sesuatu yang di luar pikiran Martin maupun dirinya. Martin tidak menduga dalam waktu beberapa bulan saja Lindong itu sudah berhasil menembus tingkat ketiga alam abadi. Suaranya mengejutkan Lindong, pasalnya kini Martin telah berhasil membentuk tubuh fisiknya. Dia pun keluar dari kepompongnya. Wujudnya itu telah mengejutkan Lindong, karena bagaimanapun dia tidaklah menyangka bagaimana penampilan Martin ketika berbentuk manusia. Karena dia itu sering meminta dipanggil sebagai Tuan, Lindong pun memberikan hormat dan memanggilnya Tuan. Berhubung sudah menyelesaikan segala urusan di sini, Lindong bersama Martin pun pergi. Di sisi luar, Liyuan teruslah menunggu kembalinya Lindong. Hingga sesaat kemudian dia pun keluar. Lindong senang karena sepertinya Liyuan juga telah bertambah kuat. Liyuan juga merasakan hal yang sama padanya. Tapi dia itu bingung siapakah orang di sampingnya. Martin pun kesal karena Liyuan tidak mengenali tuannya. Yang mana Liyuan pun baru sadar kalau dia adalah Martin. Selain itu, penampilan dia sebelumnya jauhlah lebih imut. Martin memintanya berhenti karena penampilannya sekarang jauh lebih tampan. Lindong merasa mereka ini harus segera pergi. Terlebih lagi mereka sudah mendapatkan banyak keuntungan dari tanah rahasia kuno. Sebelum berpindah keluar, hanya saja Lindong dan yang lainnya dikejutkan dengan begitu banyak jasad dari para murid berbagai dinasti. Bahkan Hong Li juga harus mati di sini. Begitu pula dengan Yao Qing. Ia penasaran apa yang telah terjadi. Mereka pun dikejutkan oleh seorang tetua yang merasa orang-orang ini tidaklah beruntung. Andai saja dia datang lebih awal, maka mungkin saja dia bisa menyelamatkan beberapa orang. Ia menjelaskan kalau aliansi gelap sudah bergejolak di medan perang kuno. Ia menyarankan mereka untuk segera pergi karena tempat ini tidaklah seperti dulu lagi. Tapi Lindong tidak ingin meninggalkan tempat ini begitu saja, karena mereka sudah susah payah sampai kemari. Mendengar perkataannya membuat tetua itu memuji semangat Lindong. Ia pun penasaran siapakah namanya dan dari mana dia berasal. Mengetahui ia dari dinasti Agung Yan, tetua ini pun menyarankan Lindong pergi ke kota Wanxiang, karena tempat itu adalah tempat seleksi sekte super, dan juga merupakan tempat berkumpulnya para petarung hebat. Liyuan tertarik dengan tempat tersebut. Tetua ini berharap bisa melihat nama Lindong di papan peringkat abadi. Tetua ini pun seketika saja pergi dari tempat itu. 还是离，但我们好不容易进入元大阎王云集，大哥，希望道士能在涅槃榜。 Martin merasa kalau tetua barusan merupakan seorang tetua dari sekte super. Ini tentu saja mengejutkan mereka. Karena dia sudah datang kemari, maka mereka pun yakin kalau sesuatu yang besar telah terjadi di medan perang kuno. Karena masalah ini terlalu besar, jadi Lindong memutuskan untuk pergi ke kota Wanxiang saja. Martin merasa mereka itu beruntung karena ada dia yang akan selalu melindungi mereka. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.